Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Salah satu lagi-lagi kebiasaan Al-Quranul Karim di dalam mengingatkan kita tentang cara untuk meyakini Allah SWT atau iman adalah dengan cara mengamati alam semesta ini atau apapun saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalam agama ini ayat-ayat qauliyah sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, begitu juga ayat-ayat kauniyah yang ada di seluruh alam semesta ini, dari hewannya, dari tumbuhannya, dari mataharinya, bintang-bintangnya, semuanya adalah menjadi alamat kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama karena dia tidak menyentuh Al-Quranul Karim. Yang kedua, sebenarnya dia tidak mungkin bisa melupakan Allah. Kenapa? Karena dia hidup di dunia ini. Tiap hari dia menghirup udaranya, mendapatkan sinar mataharinya, dan seterusnya. Kenapa kok bisa orang lupa kepada Allah SWT, bahkan bermaksiat kepada Allah SWT, adalah karena dia tidak melakukan nazrah, tidak menganalisis, tidak memikirkan, tidak ngangen-ngangen. Karena itu di ayat yang ke-17 setelah Allah menggambarkan tentang karakter manusia kelak di yaumul kiamah, yang pertama menjadi orang-orang yang wajahnya penuh dengan ketakutan, ya, karena dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Yang kedua, wajah yang penuh dengan kenikmatan karena dia dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Setelah itu Allah mengingatkan kita untuk merenungkan semua yang ada di alam. Diawali dengan unta. Afala, tidakkah yang zuruna, mereka semuanya melihat, kata Allah SWT. Tentu saja nazar itu bukan hanya dengan mata, tapi nazar juga dengan pikiran, nazar itu juga dengan perasaan kita, melihat, menganalisis, merenungkan, mentadaburi, itu namanya nazar. Karena itu perdebatan yang mendalam namanya munadharah dalam bahasa Arab, ya, munadharah. Karena kita bertukar argumentasi, bertukar pendapat secara mendalam, namanya munadharah. Afala yang dulu, tidakkah engkau merenungkan secara mendalam, tidakkah engkau menganalisis secara mendalam, ilal ibil, kepada unta, kata Allah, kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah SWT. Quran menggunakan model pasif, kaifa khuliqat, bukan khalaqallah, bukan begitu, tapi khuliqat, diciptakan, untuk menunjukkan kemudahan. Salah satu yang dimaui Allah itu menunjuk gini, ya, kalau kita menggunakan pasif itu subjek menjadi tidak penting. Saya memasak nasi goreng, sayanya penting, karena untuk menguatkan soporek sehingga nasi goreng aku, saya yang masak nasi goreng. Tapi kalau saya bilang nasi goreng dimasak, sayanya tidak penting. Sing penting nasi goreng itu loh wis mateng, nasi goreng sudah dimasak, ya. Jadi sayanya tidak menjadi penting. Orang menggunakan mabni majhul atau pasif voice itu salah satu tujuannya adalah menunjukkan betapa mudahnya perbuatan itu. Allah SWT menyatakan kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan, untuk menunjukkan apa? Kemudahannya. Kita ini kalau merenungi sesuatu, apalagi unta yang tiap hari ditunggangi, bagi orang Arab saat itu hidupnya banyak membutuhkan unta, ya, baik sebagai kendaraan, sebagai minuman, sebagai macam-macam lah. Mereka sangat bergantung kepada unta, ya. Makanya harta termahal orang Arab dulu adalah unta merah, ya. Kalau sekarang Ferrari, ya, wis warnane merah misalnya. Unta paling mahal unta merah bagi orang Arab. Atau unta yang paling, harta paling termahal lagi bagi orang Arab adalah unta hamil 10 bulan. Nah, itu unta yang paling termahal karena nilai jualnya sudah dua, ibunya sama bayinya.
Al-Quran menyebut dengan istilah Aisyar ya. Wa idzal aisyaru kaifa, kata Al-Quran, bagaimana unta yang sudah bunting 10 bulan tinggal melahirkan saja nanti bisa ditinggalkan begitu saja. Kapan? Yaumul Qiyamah. Itu kalau sekarang Ferrari, McLaren misalnya, dan seterusnya lah itu, atau yang lagi rame sekarang Robicon misalnya sing dipajaki sumpek gitu, sing nari pajak damel Robicon, masya Allah. Sedunya kualik aja nih. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang pertama, fi dzikri li hadhihi wa fi dzikrihi li hadhihi thalathatu awjah liyastadillu bima fiha minal ibar ala qudratillahi ta'ala wa wahdaniyatihi. Ayat ini ingin mengantarkan kepada kita agar kita ini mendapatkan dalil ibrah, terima kasih, akan dua hal. Satu, kekuasaan Allah SWT. Yang kedua, wahdaniyatullahnya Allah SWT, keesaannya Allah. Maksudnya kata mufassirin ini, kalau kita merenungkan unta itu mestinya membawa kepada dua hal. Satu, kita menjadi ya Allah, betapa kuasanya Allah, seperti yang kemarin kita pikirkan itu ya, bagaimana Allah menciptakan kakinya sehingga bisa berjalan di pasir yang panas, boten damel sandal tapi saged pasir yang panas unta. Bagaimana damel idepe meripatnya itu wonten kek napa namine layere, misale kados kaca wonten tutupane. Di kalau lagi musim badai, jadi ditutup niku wonten, jadi di matanya itu ada selaput yang bisa menutup sehingga dia meskipun ngeten tapi niku mboten kena debu. Yo pantes ngoten niku. Kita mawon tasih ndamel kacamata gitu. Wah, apalagi sampai orang Arab itu punya istilah kalau kita ini lagi nopo namine badai pasir ya, itu dia tidak bisa melihat gini panas teng meripat karena kita bertahan untuk bisa menemukan gua ya. Akhirnya kita sambil ngeten itu panas teng meripat. Lah orang Arab itu menggambarkan kesusahan ketika orang tidak mendapatkan kebahagiaan itu kalau sumpah serampah. Orang Arab ngomongnya semoga matamu panas, karena bayangan dia itu orang sumpek itu ya saat ada badai pasir, kemudian dia tidak menemukan gua sehingga dia gini karena sumpek, mau dibuka mata taman iso nontok karena pasir kemudian menutup matanya sehingga dia melihat sedikit tapi panas kemeripat. Iku sumpeknya ndak. Orang Arab bayangin ya iku wis puncake sumpek. Lawannya adalah meripat yang adem. Saat sudah masuk gua terus alhamdulillah terus meripate krasa adem pun mboten panas. Itulah puncak bahagia. Kita ini harus bisa memahami karakternya orang Arab. Karena itu ketika kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Salah satu makna qurrata a'yun adalah ademe mata. Apa maksudnya niku ya Allah? Jadikan istri-istri kami, anak-anak kami ademe mata kami, dinginnya mata kami. Maksudnya apa? Maksudnya seperti tadi itu. Karena itu idiom orang Arab dulu menggambarkan puncak kebahagiaan. Ngoten. Waktu di luar itu angin puting beliung ya, storm dan seterusnya, meripat, wah sumpek, melbu gua, terus maknyus adem ya Allah, alhamdulillah. Lah ngoten, kita itu kepingin istri kita ngoten, pingin anak kita ngoten. Di luar ketok marfu'ah, markona, sariem segala macam. Mulai teng griya ketok bojo, ya Allah adem dik mripatku. Seneng teng ati, bungah teng manah, ngoten maksudnya. Jadi orang tua nanti juga begitu. Begitu dia masuk ke dalam rumahnya, ketemu anak-anaknya, itulah kebahagiaan tertingginya.
bukan saat dia berada di luar, dan seterusnya. Tapi menarik, dungane ngoten, tapi terus, Mas kok menunggu matok ae Mas, kapan yang mall? Kon niku kesalah donga, makane tah ojo akeh-akeh donga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Masya Allah. Karena itu tinggal di rumah, salah satu maknanya adalah waqarna fi buyutikunna, kata Al-Quran ya. Insya Allah. Oke. Dan semuanya meripate wonten kelepe kalau sekarang ya, bisa ditutup. Jadi unta niku meskipun badai pasir tetap bisa melihatnya ten. Coba desainnya Allah SWT nih, kakinya bisa menyentuh pasir yang panas sehingga dia tetap bisa berjalan meskipun panas. Meripatnya meskipun ada badai pasir dia tetap bisa menerjang karena oleh Allah dikasih, Masya Allah. Belum lagi persediaan airnya, karena dia bisa minum sangat banyak untuk persediaan sampai seminggu. Makanya kalau dia berjalan melewati, sekarang kalau melewati padang pasir terus ke entean air ya mati. Allah itu mendesain khusus. Bayangkan itu, kata Allah, tak bikin hanya untuk kamu itu, biar kamu bisa melakukan perjalanan. Kalaupun kamu belum ketemu oasis, ketemu air, dia masih bisa kamu gunain terus. Dan kalau kamu haus, kamu bisa ambil air susunya darinya. Allah, kata Allah dulu. Kenapa kamu tidak pernah berpikir begitu itu? Siapa yang bikin semuanya itu? Karena kamu hidup di gurun pasir, tak kasih hewan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Masya Allah, kalau kita pikirkan. Sebenarnya itu baru itu melihat secara kasat mata. Belum lagi orang biologi melihat. Rombongan orang biologi ditontok mulai, waduh, tambah tidak mungkin kecuali dia menyatakan la ilaha illallah ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka rabbana faqina adzabannar. Mesti begitu. Lah kita ini karena tidak pernah merenungkan apa saja yang ada di sekeliling kita sebenarnya, termasuk semuanya. Terus nopo misalnya di Indonesia kok wonten pepaya, mangga, lek di barat kok wonten aprikot, peach dan seterusnya. Mesti semuanya itu karena kita nanti lah tergeleng-geleng. Ya Allah, semuanya itu di-matchingaken nang Gusti Allah. Kamu hidup di alam gini, tubuhmu yang kamu butuhkan itu jenis buah-buahan koyok ngene, duduk buah-buahan koyok kono. Sing mbok butuhne iku duren. Duduk nopo lah sing mriko panjenengan ngoten. Dikasih sendiri-sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau kita pikirkan itu satu yang pertama ya, agar kita ini mengenal kudrohnya Allah Subhanahu wa taala ya, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahdani Allah, hanya Allah saja yang bisa begitu itu, yang lain tidak mungkin bisa. Ats-tsani liya'lamu bi qudratihi ala hadhil umur annahu qadirun ala ba'thihim yaumal qiyamah. Qalahu Yahya bin Salam. Imam Yahya bin Salam mengartikan, agar kamu tahu kekuasaan Allah terhadap urusan ini, yaitu soal unta, dan karena itu kamu bisa mengambil dalil annahu, sesungguhnya Allah qadirun ala ba'sihim yaumal qiyamah. Allah juga mampu membangkitkan kalian semuanya di hari kiamat. Nontok unta tapi arahe tutup, berarti Allah pasti akan mampu untuk membangkitkan kita dari alam kubur ya. Itu fungsinya, perenungannya harus sampai ke sana, kata Imam Yahya bin Salam. Imam Qatadah menafsirkan dengan anallaha ta'ala lamma na'ata lahum ma fil jannah ajiba minhu alud dhalalah fa dzakara lahum dzalika ma'a ma fihi minal ujab liyazula ta'ajjubuhum. Qala Qatadah, ini mereka menyatakan ketika Allah memberikan perincian atau penjelasan sifat-sifat apa yang ada di dalam surga, orang-orang yang tersesat itu kagum-kagum ya, terkagum-kagum. Yo opo kok bisa begitu itu, dan kemudian digandengkan dengan ayat ini agar mereka juga berpikir kemudian. Kenapa kok pakai unta? Macam-macam para ulama. Satu, wa huwa adharuha wa ashharuha, karena yang paling masyhur, paling kelihatan sekali. Nek, kenapa kamu tidak melihat semut? Mboten ketok wong Arab nih.
unta yang paling besar, yang paling berdekatan dengan dia, dan seterusnya. Itu salah satu alasannya. Yang pertama, ngelihat yang paling dekat dengan kita. Makanya Quran itu menarik ya, kita disuruh ngelihat makanan kita ya, kepada at-ta'am ya, kepada minuman kita, dan seterusnya dan seterusnya. Satu, ajari diri kita ini dan anak-anak kita untuk peka terhadap apapun yang ada di lingkungan kita, hewan, tumbuhan, semuanya, tapi bukan hanya sekedar melihatnya, merenungkan sampai ketemu Allahnya. Ini poin nomor satu. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan tidakkah kamu berpikir, merenungkan, mentadaburi ila sama, kepada langit. Semua yang ada di atas kita namanya sama. Kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan oleh Allah SWT. Rufi'at, rofa'a itu karena itu rofa itu di atas ya, murtafi' ya. Jadi rufi'at berarti ditinggikan terus, ditinggikan. Menariknya Quran itu menggunakan, menyuruh kita berpikir bagaimana langit itu ditinggikan. Kita melihat langit sudah tinggi, tapi Allah menjelaskan, kamu kenapa kau tidak berpikir bagaimana langit itu ditinggikan? Nah, kita memahami ayat ini sekarang dengan bantuan ilmu pengetahuan bahwa ditinggikannya langit itu maknanya adalah langit itu mengalami ekspansi terus-menerus, mengembang terus-menerus. Jadi semua benda langit ini bergerak terus. Ya, semuanya makin menjauh, sehingga mulai dari pertama kali letusan itu yang melahirkan alam semesta ini, usianya sekarang sudah kira-kira 15,8 ya, atau gampangannya wis 16 miliar tahun usianya nopo mekari donya nih, rufiatnya dunia terus ngeten nggih. Kalau kita ngukur meja nih, atau kalau kita ngukur niki, hitungannya pakai sentimeter. Berapa panjangnya? Kita ngomong sentimeter gitu. Kalau kita ngukur meja niki, ngomongin damel meter mungkin wis piro rek anune? Gawe sak meter aja. Gawe setengah meter aja. Jenengan mboten ngomong gawe milimeter aja. Aduh mboten. Mosok sak menten piro anune meja dawane 200, ini milimeter. Alah kok niku. Ya, kalau meja gini kita ngomongnya meter. Kalau jenengan piro rek dawane nya Surabaya? Damel sekian milimeter. Ya mboten. Damel nopo? Kilometer. Gitu. Lalu lebih sekali, jauh sekali pakai nopo? Pakai cahaya. Mboten damel meter malih, damel cahaya. Soalnya lek damel meter, aduh, kakean nole kepanjangan. Lah, cahaya niku ngitunge lek sak menit jauhnya 300.000 kilometer. Jangan pikiraken niku pun. Jakarta Banyuwangi 1000 meter, 1000 kilo. Jakarta Banyuwangi ping 300.000. Jadi Jakarta Banyuwangi dikalikan 300.000 kilometer. Sak menit tok menawi cahaya melampah nih. Jadi cahaya itu kalau berjalan 1 detiknya itu 300.000 kilometer per detik. Matahari sekarang kita pin tahu berapa ya rufiat itu. Ilas sama'i kaifa rufiat, bagaimana Allah meluaskan alam semesta ini, meninggikan alam semesta ini. Sekarang dilihat matahari nih, nanti jenengan keluar kalau sudah ada cahaya matahari, cahayanya matahari itu berjalan juga menuju bumi ini. Butuh waktu berapa? 8,3 menit matahari ini sampai ke kita. Jadi lama mboten langsung matahari ini. Nggih lek sentolop langsung nyentolop bisa mencrut. Nah, sapa rek? Oh niku mojokan ae mbek sapa kok niku? Niku langsung. Matahari niku saking tebihne niku butuh waktu 8,3 menit untuk sampai baru kenging kulitnya sampean panas rek. Ya sekarang dipikir piro adone srengenge
8,3 menit dadosaken detik. Mantun ngoten kalikan 300.000 kilometer. Lah niku adohe srengenge. Berapa jauhnya matahari? Oh, waduh. Gitu. Jauh sekali matahari ini. Padahal sekarang jadi monggo dipikiraken. Matahari itu ada di dalam tata surya kita. Dianggap matahari yang paling terjauh dari bumi. Wes dalam satu tata surya niku. Lah, matahari kali bumi niki berada dalam satu galaksi. Galaksi kita namanya galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti terdiri dari menurut para astronomi itu diperkirakan 2 sampai 300 miliar bintang. Jadi dihitung di tata surya gedene bumi niku dibanding matahari, kira-kira bumi itu sebesar bola pingpong. Bumi ini, matahari kira-kira benda yang berjari-jari 10 meter. Terus gede loh, 10 cm apa 10 meter, 10 lusupe loh. Gedene matahari ini. Tapi mangkile dibanding dengan bintang-bintang yang lain di dalam satu galaksi, cilik matahari pun. Bayangkan nih, satu galaksi bisa 300 miliar bintang. Lah, berapa banyak galaksi di alam semesta ini? Menurut perhitungan para astronomi diperkirakan sekarang ini 2 sampai 3 triliun galaksi. Nopo mboten tambah mumet kita. Terus berapa luasnya alam semesta? Oke. Sekarang kita lihat. Kalau kita ngukur luasnya alam ini, Allah meninggikan alam semesta ini atau as-sama, sesuatu yang di atas kita. Bagaimana Allah meninggikan? Caranya adalah melihat bintang yang paling terjauh yang bisa ditangkap, yaitu sekarang. Dulu bintang terjauh yang bisa ditangkap itu kalau saya mboten kelintu namanya Ikarus, kalau mboten kelintu loh. Kali teleskop Hubble teleskop ditonton niku sing paling jauh yang bisa ditangkap saat itu adalah Ikarus, jauhnya pinten? 9,3 miliar tahun. Tambah pinten kilo niku jenenge. Allah. 9,3 miliar tahunnya dadosaken detik riyen. Mantun ngoten dikali miliar, mantun ngoten dikali 300.000 kilo. Beledak niku kalkulator nggih mboten ketemu pun. Saking jauhnya. Jadi besar sekali alam semesta ini. Besar sekali. Bumi sudah mboten kelihatan. Satu titik debu saja mboten kelihatan pun bumi ini. Saking nopo nih wombone donya nih, masya Allah. Sekarang baru saja ditemukan lagi bintang paling jauh. Supe kula namine Andromeda atau nopo lah namine niku supe kula. Jauhnya 13, sekian, 13,5 nopo 13 miliar tahun cahaya. Allah. Niku diperkirakan sekarang bintang yang paling terjauh. Yok nopo nangkepe? Damel lensa nopo niku. Nah, sing mikir ngoten niku sinten? Einstein. Jadi kita ini kalau nangkep benda terjauh, lensanya nggih kudu gede. Karena kalau lensanya kecil, nggak bisa kita menangkap benda yang paling jauh niku, boten. Karena yang ditangkap adalah gelombangnya niku sampai ketemu. Nah, Einstein niku nggak ada teori. Jadi misalnya ngeten, yang dikenal dengan lensa gravitasi namanya. Jadi menurut Einstein niku, kita ini di bumi ya, misalnya ini bumi ya. Niki kita ini badhe mengamati bintang yang paling terjauh wonten mriki. Misalnya ngeten. Nih menarik ya. Jadi misalnya bintangnya wonten mriki, ditingali menungso dugi mriki. Mboten ketinggal keranten kurang gede. Napa nek kurang gede lensane. Teng mriki wonten galaksi gede.
super galaksi. Wah, niku mungkin ewu atau juta kali lipat bumi gedene. Gede pun. Niki benda nopo? Biasanya orang menyebut kados supernova, mudah suwagen atau black hole. Saking gede ini. Benda krono gede, medan gravitasinya sangat besar. Sakit nyedot warna sangat besar nih. Nah, kita ini mau melihat yang di jauh sana. Yang menarik nanti kalau kita melihat dari sini, lah ini kan memancarkan cahaya. Bintang yang terjauh ini, cahaya itu kalau melewati di sini, niku kebelok oleh gaya gravitasi ini nih. Jadi dia bisa belok ya, dan terus bisa muncul teng mriki. Nah, rada cedek tadi nih. Ketok teng mriku iso dadi papat bendane niku. Lah, sing nyerita ngoten niku sinten? Einstein. Dia ngomong bahwa benda besar itu kalau memiliki gravitas yang besar niku saged menjadi lensa. Karena ya nopo ndamel lensa yang harus jutaan kali dari bumi, delendi lensane. Lah mboten saged to, bumi ini tenggelam oleh lensane, mboten saged. Niku hebate ngoten Einstein niku sing mikir. Sampai golek wonten berapa bintang sing bentuk cincin disebut dengan Einstein ring istilahnya. Cincin Einstein. Makanya dianggap wong paling pinter sak donya niku. Nah, wong ngono, wong mikir tutuk kono niku lek dipikir. Masya Allah kalau pikirnya itu niku Einstein. Lah, dan menariknya orang modern sekarang mengaitkan surah An-Najm itu seperti yang dibicarakan Einstein. Duko bener, duko mboten, tapi menarik. Quran menyatakan mazaghal basaru wa ma tagha. Kata Al-Quran itu Kanjeng Nabi itu pandangannya tidak dibelokkan. Lah niku terus orang-orang modern, itu mungkin Nabi Muhammad berarti tidak melihat sebagaimana orang di bumi yang cahaya bintang paling jauh dibelokkan itu. Wah, ten surat An-Najm ngeten. Wan najmi idza hawa. Kalau kita melihat terjemahannya biasanya di terjemahan biasa itu demi bintang ketika terbenam. Lah ngoten to. Dulu ada bintang yang sangat mengkilap disebut dengan bintang Suraya, kata orang Barat, kata orang Arab. Suraya itu terus tenggelam gitu pada waktunya dan disebut dengan wan najmi idza hawa, demi bintang ketika tenggelam. Maksudnya salah satu namanya bintangnya adalah bintang Suraya. Karena itu orang Arab banyak namanya Suraya ya, karena nama bintang nih, Suraya. Ngeten. Orang sekarang tidak menafsirkan bintang Suraya. Hawa tidak diartikan terbenam, karena salah satu makna hawa adalah jatuh. Maka diartikan wan najmi idza hawa dengan demi bintang ketika jatuh. Maksudnya apa? Lah, ternyata sekarang ini para astronom, para fisikawan itu menemukan fenomena bintang jatuh. Jatuh kemana Pak? Jatuh terserap masuk ke dalam black hole. Black hole niku maknane lubang hitam ya. Berarti teng donya niku wonten benda sangat besar sekali, juta-jutaan kali lipat kali bumi niki, warnane peteng dedet, nggak ada warna sekalipun, hitam pekat, dan dia itu berlubang. Semua benda yang berada di dekat dia kan di sana itu di atas niku di space niku kados belantara ngoten. Dan dia kalau bergerak ngoten, dan dia kalau mendekati apapun saja akan terserap masuk ke dalamnya. Saking kuate. Gravitasi ini, daya tariknya niku semua tersaking. Belum sampai nopo sing kelebu niku. Bukan laler sing kelebu, bintang kelebu. Misalnya nyedeki matahari kelebunya dek nih.
Saking nompono niku, saking kuwate namine black hole niku. Sampai tahun 96 para astronom itu melihat ada 3 bintang yang masuk ke dalam black hole niku. Nah, saintis hari ini ketika menafsirkan wan najmi idza hawa, oh berarti ini ngoten. Wallahu a'lam, itu kok bener itu kok enggak, tapi menarik. Allah menceritakan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui Quran surah An-Najm. Menurut para saintis, Rasulullah itu memasuki black hole. Dan black hole niku kalau sekarang itu seperti portal yang bisa masuk orang ke alam yang lain. Dulu waktu pertama kali ditemukan black hole, orang menganggap bahwa kalau benda itu masuk ke dalam black hole ndak bisa metu wis. Belakangan diketemukan enggak. Ternyata di black hole itu wonten dalane, kalau orang bisa pas di situ, ya nanti dia bisa menyembul lagi di dunia luar. Ndak tahu nih. Ya mungkin itu yang disebut dengan akhirat. Nabi Muhammad ke sana. Ya, jadi menurut teori modern, Nabi Muhammad itu dibeto Jibril ngelewati black hole nih. Mergane cepet. Keluar dari ruang angkasa, dari ruang waktu. Pung. Wah, yo nopo yo duka. Wong Jibril niku terbuat dari cahaya, gitu. Kecepatannya mungkin boten 300.000 kilometer. Mungkin juta ribu kilo, nggak tahu kita. Wong bahane mawon manusia niku sekarang pinter jenengan lek nate pesawat niku kecepatannya sekitar 400-500 rata-rata. Nek jenengan nonton gambar niku teng anu 500 km niku per jam tapi tasih. Angger kecepatannya segitu 600 kadang kilometer per jam. Bayangaken mawon buanter ya. Kita naik mobil mawon paling cepet pun 180, 150 terus koyo miber gitu. Pesawat 600 ngantos. Yang kita tumpang ini pesawat biasa nih, jenengan umroh, ku sak wonten 600, 500, 400. Padahal koyo menen tok mboten. Niku uteke menungso. Damel dugi napa? Wesi, lah gitu. Dadi pesawat nih. Lah nopo maneh malaikat pancen bahane pun cahaya. Berapa kecepatannya? Wallahu a'lam bishawab. Berapa kecepatan buruk gitu ki cahaya? Duko dugi-dugi nopo nggih? Lek dalam hadis niku Kanjeng Nabi jelaskan memang mboten masuk akal. Lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari khimar. Hewannya hewan, tapi ngalang-alai pesawat jet gitu kono apa wallahu alam kita nggak tahu niku. Nabi nete niku teng pundi niku terus para ulama niku teng Palestina, tapi naiknya lagi ada yang menyatakan sudah nggak lagi pakai diajak Jibril pun dukon damel nopo. Kenapa kok orang-orang menganggap Nabi Muhammad melewati Jibril? Karena deskripsi yang ada di surat An-Najm mirip-mirip kali black hole. Misalnya Nabi Muhammad nyampe di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha niku, sidra niku napa namine pohon nggih. Pohon sidra Al-Muntaha yang paling akhir. Gambaran dari pohon niku kados pohon beringin ngoten, sidrah niku. Jenengan lek nonton pohon beringin ngeten terus ngeten. Lah kan ngeten bentuke to. Niku kados bentuk corong. Kalau kita beli bensin, lah corong itu lah bentuknya ngoten toh. Lah bahasa Inggrisnya namanya funnel. Black hole niku bentuknya funnel shape. Jadi orang-orang itu menganggap mungkin maksudnya Allah itu Sidratul Muntaha itu adalah di black hole itu. Wow, mungkin ngoten. Jenengan percaya nggih mboten napa-napa, mboten percaya nggih mboten napa-napa. Wong ini penjelasan sains hari ini mencoba memahami surah An-Najm. Ilmu kita mboten nutuk tasih dan kita belum tahu persis napa karepe pangeran niku. Ya, karena nanti dia melihat Jibril di bentuknya yang asli. Ya.
ma zaghal basaru wa ma tagha, summa dana fatadalla qaba qausaini au adna ila akhir dalam Al-Qur'anul Karim itu. Kenapa kok sampai begitu? Karena Quran menggambarkan mirip black hole. Idh yaghsha, ketika semuanya tertutupi gelap gulita. Loh, makanya para ilmuwan ini koyoke wis black hole. Karena Nabi digambarkan begitu, di tempat yang gelap gulita, idh yaghsha ma yaghsha, sampai ketutup gelap gulita. Orang-orang menyangka, ilmuwan sekarang menyangka ini black hole ini. Jadi Nabi ngelewatin situ. Dan makanya setelah di dekat Sidratul Muntaha, disitulah surga. Indaha jannatul ma'wa. Karena itu kelihatan surga. Jadi kalau ngelihat itu, surga tengkun di dhuwur. Sak mantune black hole mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, terus bagaimana kita nyampe ke sana? Pun usah mikir. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Allah nanti yang kita ini kalau ngerenungkan itu semuanya, melihat bagaimana alam ini ditinggikan oleh Allah. Nggih, langit itu ditinggikan. Sayangnya kula mboten ahli astronomi, sing ahli astronomi iso jelasaken ini. Yo nopo Gusti Allah itu maringi atmosfer, maringi nopo-nopo sampai matahari yang masuk ke kita itu mboten membuat kita celaka karena sudah difilter. Nggih, wonten ozone, wonten macam-macam niku, Masya Allah. Terus bagaimana semuanya itu dikembangkan terus oleh Allah, terus ngembang terus sekarang ini. Wallahu a'lam, kita nggak tahu ya. Dan itu pasti akan membuat kita takjub dan kemudian menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihatlah, renungkanlah bagaimana gunung itu nusibat, ditancapkan oleh Allah SWT. Gini, kalau kita baca Al-Quran, waktu Allah menciptakan bumi itu belum dikasih gunung, dan dia ini sakit montang-manting di orbitnya, kan nonton orbitnya ya. Jadi dia ndak kados gasing niku mboten anu ngeten, sehingga muternya mboten firm. Karena itu kemudian Allah menciptakan gunung ya, dan menjadi pakunya, sehingga kemudian boten berubah lagi. Ya, kita kalau melihat katanya kan itu karena pergerakan lempeng tadi nih, diurut munggah dari gunung dan seterusnya nih. Wallahu a'lam. Tapi lihatlah, renungkan itu bagaimana bumi itu dibikin enak sehingga kita tidak merasa berada di atasnya meskipun sedang berjalan, mboten terasa nopo-nopo kita ini. Padahal bumi nggih berotasi, muter bumi. Gitu, mengelilingi matahari, tapi jenengan krasa, anu rada miring titik, mboten krasa. Padahal bumi bergerak, mboten meneng bumi ini. Kita melihat loh, diam ini. Padahal dia berputar nih, ulang gitu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Orang dulu menyangka bumi yang diam, matahari yang berputar. Kerantan kelihatannya lah itu matahari ku iso terus muter ini dan seterusnya. Padahal kitanya yang berputar. Masya Allah kalau kita pikirkan. Tapi kita tidak merasa itu. Masya Allah kalau kita pikirkan itu indahnya. Renungkan itu semuanya. Bagaimana gunung itu membuat kita menjadi nyaman sebagai tempat tinggal, tidak banyak goncangannya, dan Masya Allah niku namine wa ilal jibali kaifa nusibat. Apalagi orang Malang, Masya Allah betapa barokahnya wonten gunung nih lah gitu, segala macamnya, buah-buahannya, sayur-sayurannya, mergo gunung nih ya, menjadi dataran tinggi kita, buah-buahan jadi api, sayur-sayur jadi baik, dan seterusnya. Masya Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah, pikirkanlah bagaimana bumi itu sutihat, diratakan sama Allah. Jadi meskipun bulat, tapi oleh Allah dibikin kesan kita roto, mau kemanapun seakan-akan yang boten bediding, tidak merasa kita akan terjatuh. Eco kabeh. Bok difikirkan itu biar orang itu kembali kepada Allah SWT. Kurang ngopo sih aku iki? Ibaratnya ngoten.
bumi yang kamu tempat tinggali tak ratakan, tak kasih gunung biar kamu tidak terpelanting di dalamnya, tak kasih langit yang menaungi kamu, ada mataharinya semuanya, ada bintang-bintang yang buat nunjukin kamu dan seterusnya, tak kasih unta kamu untuk perjalanan kehidupanmu sehari-hari. Dengan semuanya itu mosok rek mbok tobat apa mbok iman apa, ngoten gampangane cara wong ngomong. Sama kayak beginilah, sama kita kepada anak kita yang kurang ajar. Terus kita ngomong, aku iku lho le kurang opo sih nyang awakmu le, kon wis tak gawekno omah, ya wis tak gawekno toko, wis kon tak pepeki benulan, ya wis tak kei dhuwit, ngono ae kon iku kok nurut ae nyang ibumu, cuk susahane kon iku, lah ngoten to. Sama dengan begitu kita itu diingatkan Allah, apa mereka itu tidak pernah melihat kepada unta yang aku ciptakan, ya, kepada langit yang aku luaskan, yang aku tinggikan, kepada gunung yang aku tancapkan itu, dan kepada bumi ini yang aku ratakan. Kenapa mereka tidak pernah berpikir? Kok cik nemene lah ngoten to. Sekarang renungkan itu, nadanya niku direnungkan. Lah iya rek kok cik nemene awak-awakane dengan semua nikmat yang gratis itu. Ya, Masya Allah. Itu agar kenapa? Agar kita ini menjadi tersadar. Meskipun begitu niku, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad bukan maksa. Lek kula paksa to. Aku Masya Allah ndak nurut bojo tak kampleng lah ngoten to. Aku wis ngeki biaya awakmu dan seterusnya, kae omah, tak kae iki, tak kae iki, segala macam tak tukono kabeh. Kon nurut aja susane, keplok ya kon. Ngoten kalau kita. Lah gitu. Marah kalau kita nih. Namanya wong wah bahasane ngoten. Kalau kita tidak kuat, tak cerai aja kamu wes. Begitu kita ini sikapnya. Sekarang bayangin Allah nih, dikasih semuanya kita. Ya, itu ngambil contoh sedikit saja, mataharinya, langitnya, buminya, gunungnya, untanya, semua dikasih. Tapi hanya disuruh apa? Fadzakir, elingno. Ibaratnya suaminya sudah sangat baik kepada istrinya, terus istrinya kurang ajar, atau sebaliknya ya, suaminya kurang ajar, bojone wis apik nemen, cuman dikengken-kengken tok, elingno bojomu iku lho. Boten ceren ae bojomu kaya ngono iku, boten ngoten. Masyaallah. Saking napa niku? Saking lembutnya Allah Subhanahu wa taala, saking rahman rahimnya Allah buat kita. Fadzakir, ingatkan mereka, innama anta mudzakir. Tugasmu Muhammad bukan maksa dia. Tugasmu jangan ngasih peringatan. Barangkali mereka lupa. Mungkin dia lupa, ingatkan kembali dia. Fadzakir. Lah, tugas kita niku zakir. Niki nomor 1 untuk penopo namanya niki, ngerem niku nopo? Tasliyah, ya. Untuk membuat hati Rasulullah niku mboten kecewa. Kita ini kalau dakwah mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus hanya mendapatkan caci maki, nggak ada yang bertobat, nggak ada yang berubah, lama-lama kecewa kita. Ya, Allah menyatakan, enggak Muhammad, tugasmu itu memang menyampaikan, sudahlah, pokoknya mbok sampeno, meskipun wong-wong misalnya jenengan dianui ketua takmir, tolong yo nanti kamu sebarin di WA, di Instagram, sama dari corong masjid, nanti kamu kasih pengumuman bahwa nanti sore ada kajian plus pembagian kepada anak yatim. Jenengan yang tanggung jawab seksi informasi, udah naruh di WA, naruh di macam-macam, terus kepada bapak ibu sekitar masjid, mohon asar dono uang blas metu. Ketua masjid tanya, ya bawa wis mari to. Mantun kula pun WA, kono sing genah, dan kita merasa bersalah tuh, merasa kecewa, ya oh bisa masuk aku salah toh, dan seterusnya. Akhirnya terus dikasih oleh ketua takmir nyatan, wis duduk salahmu, awakmu iku cuman ngasih informasi, dene wong-wong dono sing teko iku duduk salahmu, ngoten. Lah niku namine tasliyah, namanya tasliyah, ngerem-ngeremi. Gusti Allah gitu, fadzakir, udah kasih peringatan saja Muhammad.
Innama anta mudzakkir, kamu ndak lain ndak bukan, innama niku adat hasr, tugas kamu itu ya mudzakir, kamu itu mudzakir, pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu bukan orang yang memaksa orang lain. Karena Allah juga ndak sudi kita ini taat kepada Allah karena terpaksa, enggak. Karena iman, ibadah niku adalah bentuk keikhlasan kita, kemurnian kita, ketaatan kita pada Allah SWT. Tidak boleh kita memaksa ya dalam dakwah nih dan seterusnya. Namanya kita ini bukan bimusaytir ya, kita cuma ngasih peringatan saja. Masya Allah kalau kita pikirkan. Innama anta wa'idun, sesungguhnya engkau itu hanyalah pemberi nasihat, kata yang pertama maknanya. Yang kedua, dzakkarohumun ni'am liyakhafun niqam, ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah agar mereka takut terhadap bencana yang terjadi. Nopo sih kok wonten bencana? Salah satu maknanya adalah biar kita merasakan akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Quran sing ngoten-ngoten. Dzaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Terus nopo kalimat akhirnya? Liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu. Telah nyata kerusakan di dunia dan di bumi itu akibat siapa? Perbuatannya manusia. Dan liyudhiqahum, agar mereka merasakan dampak dari perbuatan mereka. Karena itu wonten nopo namine kemarau panjang, wonten gempa bumi, wonten landslide, wonten macam-macam tsunami. Semuanya itu butuh saking Gusti Allah dalam pengertian kan Allah mengadab kita. Ya, tapi karena nopo? Karena Allah ingin merasakan itu loh, hasilnya kamu nonton dunia itu. Kon coro serampangan ngatur dunia. Hutannya kamu tebang, ininya kamu korupsi dan segala macamnya. Akibatnya liyudhiqahum, sedikit tapi ba'dhal ladzi, sebagian saja dari amal perbuatan. Kata para mufassirin, kenapa kok sebagian saja dampak dari perbuatan yang diberikan di dunia ini? Iya, karena sisanya nanti balasannya diberikan di mana? Di akhirat. Biar kon tak rasano titik. Kon kan sing menguasai hutan itu, kon sing nebangi itu dikasih banjir, tapi balasannya nanti akibat kesalahan yang kau lakukan, sempurnanya di mana balasnya? Di nerakanya Allah SWT. Karena itu Quran menyatakan liyudhiqahum ba'dhal ladzina amilu, hanya sebagian saja dari perbuatan mereka yang dibalas oleh Allah SWT di dunia ini. Masya Allah, karena kesalahan kita. Tidak maksa Rasulullah SAW. Lasta alaihim bimusallid, Nabi bukan orang yang menguasai mereka, kata Ad-Dhahhak. Bijabbar ya, Nabi juga bukan orang yang memaksa mereka. Wali mujbir, wali yang maksa, pokoknya kon kudu kawin nabi iki misalnya. Nabi Muhammad juga bukan bijabbar ya, orang yang memaksa, bukan birobbin ya, yang ngatur-ngatur dan seterusnya. Nah, hanya ngasih peringatan. Lasta alaihim bimusaitirin an tukrimahum 'alal iman ya, tidak memaksa agar mereka itu beriman kepada Allah SWT. Nabi cuma mendakwah, mengajak. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling, wa kafar, dan mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebelum apa? Sebelum qital, sebelum perintah peperangan ya. Kalau mereka mengkufuri Allah ya, argumentasi jidal mereka ya, dan seterusnya. Tawalla 'anil haq wa kafara bin ni'mah, kecuali bagi orang yang berpaling dari kebenaran dan mengkufuri nikmatnya Allah SWT. Tawalla 'anir rasul wa kafara billahi ta'ala, kata Imam Tuhak, berpaling dia dari Rasul dan dia kufur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar. Orang yang berpaling dari Allah SWT, udah Muhammad, tugas kamu mudzakir, bukan musattir. Adapun orang yang terus berpaling dari Allah, dari Rasulnya, terus berpaling dari kebenaran, bukan hanya berpaling, dia kadzdzaba, terus mendustakan dia, kafara, dia mengkufuri ya,
Apa kata Allah? Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengazab ya mereka itu dengan azab yang sangat besar. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Yakni apa? Azab yang besar itu Jahannam. Ada yang mengatakan azab yang kecil itu mana? Di dunia. Ya. Wa yahtamilu ayyuridul khulud fiha. Ada yang mengartikan azab yang akbar itu maksudnya al-khulud fiha fi jahannam. Berada selama-lamanya di dalam neraka Jahannam. Li'annahu yasiru bil istidamah akbaru minal munqati'. Kenapa? Karena selama-lamanya berada di dalam neraka itu dianggap lebih besar daripada yang masuk ke dalam neraka tapi kemudian terputus, keluar, kemudian masuk surga. Jadi yang dimaksud dengan adzabul akbar maknanya dua. Yang satu maknanya neraka Jahannam karena Jahannam dianggap siksaan yang paling berat. Yang kedua selama-lamanya di neraka. Jadi kalau ada orang yang masuk neraka tapi tidak selama-lamanya, dia bukan diazab yang akbar ya. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Siapa yang dapat itu? Yang karakternya dua tadi, tawalla wa kafar. Walla niku berpaling, bahasa sekarang stay away atau running away, dia berpaling, tidak mau dia. Wa kafara, dan kemudian menolaknya. Karena dia berpaling kemudian menolak, itu kesalahan dia ya. Untuk kayak begini kata Al-Quranul Karim, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Menarik ya. Jadi diawali dengan yaumul kiamah, kemudian apa yang terjadi kepada orang di yaumul kiamah, di hidup di akhirat, kemudian digiring ke masa sekarang, suruh merenungkan semuanya agar maunya Allah. Setelah kamu renungkan semuanya itu, baik mikirkan tentang ujung kehidupanmu yaitu di akhirat, kemudian di dunia ini, mestinya itu yang membuat kamu tersadar. Nah, Nabi Muhammad tugasnya apa? Ngasih tahu semuanya itu. Ditambahi lagi dengan Al-Quran, dikasih tahu tentang hari akhir, dikasih tahu tentang semua nikmat ini. Tugas kamu Muhammad adalah mudzakir, bukan musaytir, bukan yang maksa. Kalau mereka sudah dikasih tahu tapi tetap saja ngeyel, berpaling dia dan kufur, sudah. Jangan kamu sedih, jangan kamu sampai merasa kamu gagal dalam dakwah. Bayangin ya, menariknya Rasulullah SAW itu ya, momen paling besar pada Rasulullah SAW adalah ketika Rasul itu berhasil keluar dari lemparan batu di Taif. Lihat doanya Rasulullah SAW. Saking nemeni wong Quraisy nih. Bayangin ya, pamannya mati, Khadijah mati, istrinya dikoyo-koyo teng wong Quraisy, keluar dia diusir dari Mekah ya, diusir juga dari Taif, dilemparin batu oleh orang-orang Taif. Rasulullah SAW kemudian berhasil masuk ke kebun anggur dan Rasul berdoa dengan doa yang terkenal, dengan doaul mustad'afin, doanya orang yang lemah. Nopo terus Kanjeng Nabi dungane, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya mengadukan kelemahan kekuatanku ini. Maksudnya, pulau lemah ya Allah. Saya sudah berdakwah di Mekah tapi hasilnya masih tidak memuaskan. Malah sekarang supporter saya yaitu Abu Thalib engkau telah wafatkan, Khadijah engkau telah wafatkan. Sekarang orang itu tidak tahu saya apakah Islam sudah bisa berkembang ke Mekah, tapi kayaknya sudah tidak mungkin sekarang. Ya, saya lemah ya Allah dalam menyampaikan dakwah ini. Saking nompone niku, wah Allah, saking alus hatine Kanjeng Nabi, saking brontone hatine Kanjeng Nabi Muhammad. Dan kata dia, ketoke saya sudah dakwah gini-gini, saya lemah memang ya Allah, tidak berhasil dakwah saya. Ibaratnya ngeten ya. Kita ini kalau disuruh orang, kita sudah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Ya, bayangin berapa lama Nabi itu, katakanlah ini tahun ke berapa ya, 8-an lah Hijriah, 78 atau 7 lah, 7 Hijriah, wis 7 tahun dakwah nih.
awan bengi dakwah kemana-mana ya, wis dilempari wis kasih kotoran macem-macem, wis rencana pembunuhan, sahabatnya sudah dibunuh, wis kalau kita mikir itu sudah pol-polan Nabi Muhammad dakwah teng Mekah nih lah gitu. Sampai boikot 3 tahun, lockdown 3 tahun, kurang nopo sampun. Tapi ngaku nih teng Gusti Allah ku ngoten, ya Allah memang lemah kekuatanku, kita baru sholat tahajud 1 bulan mohon, alhamdulillah ya Allah saya sudah sholat tahajud ya Allah. Coba bayangkan nih, ini Rasulullah SAW, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati, sedikitnya usaha saya ya Allah. Padahal usahanya mboten sedikit, melampah nih Mekah teng Taif 2 minggu satu-satu menghubungi ketua RW, menyatakan Islam, dihina lagi, disumpah serapai Nabi, diem Nabi, terima kasih, pindah lagi ketua RT lagi, satu-satu pemimpin Taif itu didatangi Rasulullah selama 2 minggu jalan kaki Rasulullah. Setelah selesai baru Rasulullah menyatakan oke, kalau satu pun di antara kalian tidak mau beriman nggak apa-apa, saya mau pulang, dan tolong jangan beritahu orang Quraisy kalau kami ini datang ke Taif. Oke, tidak apa-apa, silakan pulang Muhammad. Kurang ajarnya mereka itu. Mereka itu mempersilahkan Nabi pulang, padahal di belakang mereka merencanakan, ayo kita berdiri sepanjang 4-5 kilo, bawa batu semuanya, laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, semuanya kita bunuh Muhammad rame-rame. Seperti anjing yang lewat kemudian rame-rame kita lemparin batu nih, seperti itu dihinakannya Rasulullah. Coba bayangkan, wonten dai kados wonten, mboten wonten. Nabi harus lari sambil mungkin ketawa mereka, terbahak-bahak mereka sambil melempari batu, kena pelipisnya nggih bocoran gede Kanjeng Nabi, kakinya berdarah semuanya tubuh Rasulullah SAW. Bayangkan. Makanya Nabi berdoa dengan doa yang paling perih sepanjang hidupnya Rasulullah sebelum Nabi diisrakan itu. Karena itu disebut dengan tahun duka cita, karena saking nemen nih kejadian yang berlaku. Ngoten mawon, ngomong ini ngoten, lemahnya diriku ya Allah, sedikitnya usahaku ya Allah. Lek kula sing ngoten ya Allah, jenengan niki yo napa ya Allah? Kula melampah lho niki pun. Mboten karu-karuan kula usaha niki pun. Nah ngoten to. Allah, niku Rasulullah SAW. Ya, inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku di hadapan manusia. Ilaman, kepada siapa ya Allah Engkau akan menyerahkan diriku ini? Pada mereka yang jauh, ya, ambaidin, kepada mereka yang jauh sehingga mereka akan menelantarkanku. Au ila malakin, atau kepada mereka yang berkuasa sehingga dia akan menguasai diriku. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, kula mboten ngertos badhe teng pundi malih kula niki berdakwah, ibaratnya ngoten. Kula gelek sing tebe tibake nggih dikuyo-kuyo kados ngeten niki. Kepada orang Quraisy yang jauh lebih berkuasa, saya ndak bisa lagi mengembangkan dakwah di Quraisy. Terus pundi ya Allah? Sementara usaha yang saya lakukan ndak berani ngomong kathah nih. Masya Allah, lembut nih kita ini kalau merenungi doa Nabi, nangis kita ini. Ya Allah, betapa mengharu biru doanya Rasulullah SAW. Nabi terus menyatakan nopo, illam takun bika alayya ghadabun fala ubali, tapi dengan semua usaha yang saya lakukan ya Allah, 7 tahun di Mekah, sekarang saya ke Taif, meninggal semuanya orang-orang kinasih saya yang terkasih dari saya, dan semua usaha saya itu, asalkan engkau tidak marah karena dakwah saya ini belum berhasil, saya tidak peduli kalau saya ini berdarah-darah, mboten masalah niku. Masya Allah nih. Terus Allah doa, Allahumma binuri wajhika asyraqat kulla syai', ya Allah, demi cahaya wajahmu yang menerangi seluruh alam semesta ini, yang memperbaiki segala urusan. Rasulullah sudah menyatakan la haula wala quwata illa billah. Wong sing atine paling atos, yaitu pemilik anggurnya nih, watos hatinya, dia musuhi Rasulullah.
badhe balang juga, tapi begitu Rasul ngangkat tangan ngiyup wonten jerone kebon anggur niku, doa Nabi Muhammad dengan doa ini, Allahumma inni ashku dha'fa quwati, dipiringaken meleleh hatinya nih. Terus DP anggur ngongkon pembantu nih, ke ono anggur wong iku saaken. Bayang gak? Kita ini kalau baca hadis itu, ya Allah, betapa beratnya dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi ngoten niku hanya disuruh apa oleh Allah? Mudzakir, bukan musaitir. Lek kula niku, doh, kon tak jiret kan ya, ngoten. Atau seperti Nabi Nuh, ya Allah, telasaken sedaya mawon wis wong ini. Dua bleke pol pun. Jangan sisakan satu rumah pun ya Allah, dungane Nabi Nuh. Nggih. Lek kula dadi nabi kados sing ngoten pun, makane mboten dadi nabi. Lek kula mangken ya Allah, pun cemetaken mawon damel geprek mawon pun. Wong Quraisy niki kurang ajar sedaya niki. Napa meneh wong hatta malaikat mudhun, bayangaken jenengan niku wonten Thaif niku. Malaikat itu turun, malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Muhammad, baru saja Allah memberitahukan, katanya malaikat Jibril, sekarang malaikat penjaga gunung itu kontrolnya tergantung jenengan. Jenengan menyuruh apapun saja dia akan nurut. Untuk saat ini Allah berikan hak penuh kuasa atasmu untuk merintahkan malaikat penjaga gunung. Langsung salam, ya Rasulullah, kula malaikat penjaga gunung, saya siap diperintah jenengan. Saya kasih opsi 3. Terus si malaikat penjaga gunung nih, Nabi sik diem tok nih, kula kasih opsi 3 jenengan. Nomor 1, saya angkat 2 gunung yang berada di sekitar Thaif nih. Orang Thaif ada di tengah, terus kula blekaken ngeten, cemetaken. Opsi number 1 kata dia. Opsi nomor 2, saya tarik semua orang Thaif masuk ke dalam tanah seperti Qarun. Opsi nomor 2, gampang pun kula niku saged tak tarik semuanya, tanah saya buka, semua orang masuk ke dalamnya, kula tutup malih pun. Opsi nomor 2. Opsi nomor 3, saya hujani dari atas pakai kerikil-kerikil seperti Abroha dulu, saya menghancurkan. Terus sinten penjaga gunung. Napa terus Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Tidak, wahai malaikat khazinul jabal, kata dia, enggak. Saya hanya berdoa kepada Allah, semoga keluar dari sulbi orang-orang Thaif nih, bapak ibu kabeh saiki kancen kabeh ndono sing beriman, tapi saya berdoa semoga keluar dari sulbi mereka, maksudnya keturunan-keturunan yang akan menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat penjaga gunung itu kemudian menyatakan apa? Menyatakan ngeten. Nun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyatakan, Shadaqallahul azim, benarlah Allah SWT, laqad sammaka rabbuka, ketika Allah menamaimu dengan mensifatimu dengan gelaran Raufur Rahim, sebagaimana di akhir surah Taubah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten maksa nggih, tetap yang dilakukan Rasulullah adalah mudzakir, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Inna, terakhir kata Rasulullah, tenang saja Muhammad, kalau mereka menyakitin kamu dan seterusnya, kok sekarang belum dibalas, mereka nguyong-nguyong kamu, ndak kamu ndak apa-apa. Kenapa? Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepadaku iyabahum, tempat terakhir mereka akan tuju, tempat kembalinya. Iyab niku bedanya dengan gini, kalau misalnya dengan ke Mekah, oh itu tempat terakhir sudah yang saya tuju Ustaz. Enggak, mantun selesai umroh balik, berarti mboten iyab. Atau habis ini kita pulang ke rumah, niku nggih tempat kita, tapi mboten iyab. Kenapa? Karena setelah itu masih ada tempat yang lain lagi yang kita tuju, keluar masuk kita masih. Tapi kalau nanti kepada Allah mboten malih, mboten wonten pun, wis terakhir nih, tidak bisa kembali lagi kita. Itu yang disebut dengan iyabau. Tenang ae, buan saiki dek ini kemana-mana.
menolak bermaksiat kepadaku, mau kemana ujungnya? Dia nanti bertemu dengan aku dan dia tidak bisa beringsut hatta 1 inci pun, karena itulah perjalanan terakhirnya dia. Inna ilaina iyabahum. Tapi boten kok tutuk yang ngarep kutok. Summa inna alaina hisabahum. Summa nihu littarahi. Nanti warrotab, dan urutannya nanti setelah itu, setelah dia sampai kepadaku, baru hanya aku nanti. Summa inna alaina, tergantung aku nanti, atas kekuasaanku nanti aku hisab mereka semuanya. Sekarang tunggu balasannya nanti. Ya, itu maksudnya. Itu pun paling terakhir wis. Lek pancen ndak bisa didakwai, nggak bisa dinasehatin, ndak bisa kamu peringatin, udah biarin. Bukan urusanmu untuk membuat mereka itu beriman atau enggak. Tugas kamu cuma nyampaikan. Kalau mereka tetap, tenang aja. Nanti ujungnya dia akan bertemu saya. Tak hisab nanti mereka. Wah, ini kok sudah menakutkan. Mestinya di ayat ini wis nangis kita ini. Kalau kita mikirkan, ya, makin merinding kita ini. Apalagi kalau sudah fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Kita ini kalau ingat, ya Allah, kok cek nemene awak iki kok sik maksiat. Katanya ndi aku iki. Mari ini mati ketemu pangeran. Ya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus kalau sudah ketemu Allah, boten cuman dada-dada, akan dihisab semua perbuatan yang kita lakukan. Masya Allah. Inna alaina iyabahum, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Karena itu disunnahkan kemudian kita berakhir dengan membaca Rabbi hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah kami ini dengan hisab yang pendek. Ya, sebagaimana orang yang soleh, ya nanti dihisabnya hisabai yasira. Hisab yasira niku ngeten lek terus Aisyah wonten hadis niku, cuman malaikat nonton buku kita. Sopo? Yahya. Buat ngoten tok hisabai yasira. Makanya di akhir biasanya kalau kita baca Quran, setelah kita salah satu doa yang dianjurkannya setelah kita membaca Thumma inna alaina hisabahum Rabbi, ya Allah hasibni, hisablah saya hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Demikian, semoga ada manfaatnya, dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.